Oke, sekarang kita akan masuk ke persamaan kuadrat bagian kedua. Kembali dengan saya Stefani Yonita Lawa. Jangan lupa like dan subscribe ya. Diskriminan persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa rumus ABC X1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, B kuadrat min 4AC ini adalah diskriminan. Nah, dari diskriminan ini, kita dapat menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Pertama, kalau diskriminannya nilainya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar yang real dan berlainan. Nah, lihat sini, kalau di sininya lebih dari 0, maka ada nilainya ya. Jadi plus minusnya nanti ada dua nilai, yang satu plus, yang satu min. Nah, untuk D-nya yang sama dengan 0, nah akarnya 0 nih ya, maka dua akarnya real dan sama, atau bisa dibilang juga mempunyai dua akar yang kembar. Kalau di sini 0 plus minus 0 ya, tidak perlu ditulis karena hasilnya akan sama ya. Terakhir, kalau D-nya kurang dari 0, maka mempunyai akar-akar yang tidak real atau imajiner. Nah, jadi kalau ini negatif, akar negatif itu tidak bisa. Atau nanti kalau kalian sudah di SMA, kalian akan belajar mengenai bilangan kompleks ya. Untuk saat ini, kita hanya bilang kalau itu akar-akarnya tidak real atau imajiner. Next, kita lihat contoh soalnya ya. Tentukan jenis akar dari 2x kuadrat tambah 6x tambah 1 sama dengan 0. Ya, kita cari dulu A-nya berapa. Jangan lupa ya, bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi A-nya 2, B-nya 6, dan C-nya 1. Selanjutnya kita masukkan ke rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi 6 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali 1, 36 dikurang 8, hasilnya 28. Nah, 28 ini lebih dari 0. Maka kedua akar dari 2x kuadrat plus 6x plus 1 sama dengan 0 adalah real dan berlainan. Contoh berikutnya. Nah, ini lain lagi ya. Ini tentukan nilai K-nya dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min 10x plus K supaya nanti menjadi dua akar yang real dan berbeda. Jadi bagaimana nilai K-nya supaya persamaan ini menjadi real dan berbeda akarnya? Pertama-tama tentukan A, B, dan C-nya dulu. A-nya 3, B-nya min 10, dan C-nya sama dengan K ya. Selanjutnya, seperti tadi sudah kita bahas bahwa supaya akarnya real dan berbeda, D-nya harus lebih dari 0. Maka dari itu, kita tuliskan D lebih dari 0. D itu adalah B kuadrat min 4AC. B-nya kita ganti dengan negatif 10, A-nya ganti dengan 3, dan C-nya ganti dengan K. Setelah itu, negatif 12K-nya kita pindahkan ruas. Ya, jadi positif ya. Selanjutnya, 12 jadinya dibagi. 100 dibagi 12. Nah, disederhanakan berapa sih 100 dibagi 12? 25/3. Jadi, agar kedua akar dari 3x kuadrat dikurang 10x tambah K sama dengan 0 real dan berbeda, nilai K-nya harus kurang dari 25/3. Atau kalian juga bisa buat menjadi 81/3 ya. Berikutnya, menyusun persamaan kuadrat. Wow, sebelum kita masuk ke rumus menyusun persamaan kuadrat ya, kita terlebih dahulu tahu mengenai rumus ABC ya. Nah, ini rumus ABC-nya saya lepas ya menjadi X1
min B plus, yang di sini plus, akar B kuadrat min 4AC per 2A, yang di sininya min. Nah, kalau kita jumlahkan X1 tambah X2 ya, kita jumlahkan ya, maka ini akan habis dibagi. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah, maksudnya habis dikurang ya, hasil akhirnya adalah minus B per A. Ya, terus kalau kita kalikan, nanti juga akan menghasilkan C per A. Saya langsung ya di sini. Sehingga dari penjumlahan dan hasil kali ini ya kita bisa dapat rumus persamaan kuadrat baru yang kalau diketahui akar-akarnya ya. Pertama, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat. Kalau semuanya saya bagi dengan a, dia akan berubah menjadi x kuadrat tambah b per ax tambah c per a sama dengan 0. B per A ini saya ubah ya, di sini lihat sini. Min B per A adalah X1 plus X2. Karena ini plus, maka hasilnya jadinya ini min ya. Jadi kalau B per A sama dengan min. Min X1 tambah X2. Sedangkan C per A adalah X1 kali X2. Ini adalah rumus pertama dari menyusun persamaan kuadrat baru ya. Terus rumus keduanya seperti apa? Ini rumus keduanya yaitu X min X1 dikali X min X2. Ini sama seperti kalau kita memfaktorkan ya, kita balik ya. Karena kalau misalkan kita kalikan lagi ternyata sama ya rumusnya ya. Ini sama rumusnya sebenarnya. Tinggal terserah kita mau pilih dengan rumus yang ini atau yang ini. Sama saja. Oke? Kita masuk ke contohnya. Bagaimana cara kita menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Oke, contohnya susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan negatif 7. Cara pertama saya gunakan yang ini ya. X min X1 dikali X min X2. X1-nya saya ganti 3, X2-nya saya ganti negatif 7. Karena negatif sama negatif jadinya positif 7. Terus tinggal kita kalikan. X kali X, X kuadrat. X kali 7, 7X. Negatif 3 kali X, negatif 3X. Negatif 3 kali 7, min 21. Terus kita sederhanakan. 7 dikurang 3 hasilnya 4. Ini kalau dengan cara yang X min X1 dikali X min X2. Bagaimana kalau kita menggunakan cara satunya lagi? Hampir sama saja ya. Tinggal kita ganti X1-nya dengan 3 dan X2-nya dengan negatif 7. Ya, kita ganti. Setelah kita ganti, 3 dikurang 7 hasilnya negatif 4. Negatif dan negatif hasilnya positif. 3 dikali negatif 7 jadinya negatif 21. Sehingga dengan menggunakan kedua cara ini hasilnya tetap sama, yaitu X kuadrat tambah 4X dikurang 21 sama dengan 0. Oke, nah sekarang beda lagi nih. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 7X tambah 6 sama dengan 0 adalah P dan Q. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P plus 2 dan Q plus 2. Nah, bagaimana caranya? Karena kebetulan ini bisa difaktorkan, jadi saya faktorkan dulu ya. Terus, lihat sini ya. Apa yang ditambah hasilnya adalah min 7 dikali hasilnya adalah 6, yaitu min 5 dan min 1. Sehingga kita dapat ini P-nya ya, P-nya 6, ini Q-nya adalah 1, karena akar-akarnya adalah P dan Q. Selanjutnya, karena yang diminta adalah P plus 2 dan Q plus 2, tinggal kita tambahkan 6 tambah 2, 8, 1 tambah 2, 3. Kalau sudah seperti ini, saya akan tinggal masukkan ke rumus menyusun persamaan kuadrat barunya. X1-nya tadi saya ganti dengan 8, X2-nya saya ganti dengan 3 ya. Tinggal kita kalikan X kali X, X kuadrat, X kali negatif 3, negatif 3X, negatif 6 kali X, negatif 8X, negatif kali negatif jadinya positif ya.
8 kali 3, 24. Min 3 dikurang lagi 8, jadinya min 11. Sehingga persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat min 11X min. Oh, ini harusnya plus ya. Maafkan saya, ini harusnya plus 24 ya. Sama dengan 0. Oke. Nah, ini kan kita menggunakan cara yang pertama nih. Ya kan? Nah, sekarang ya kita akan menggunakan cara yang bawahnya ya, yang ini ya. Kita akan pakai cara yang kedua ya. Sekarang coba ya soal berikutnya. Nah, kenapa sih kita pakai cara kedua? Ya, kenapa nggak boleh cara pertama aja terus yang kita pakai ya? Karena ada ya bentuk seperti ini yang akan sulit kalian faktorkan. Ya, lihat ini, X kuadrat plus 5X min 3 sama dengan 0. Kalau kalian faktorkan itu sulit. Jadi kalian harus menggunakan rumus melengkapkan kuadrat atau rumus ABC. Nah, daripada kita menggunakan itu, lebih baik kita menggunakan cara yang kedua. Caranya seperti apa? Ya, pertama-tama kita cari dulu jumlah dan selisih akar-akarnya. Kan akar-akarnya P plus Q ya, P dan Q maksud saya. Maka P plus Q itu rumusnya min B per A. Ini dia ya, akar-akarnya adalah P dan Q ya. Kita masukkan, B-nya adalah 5 ya. B-nya kita ganti 5, A-nya kita ganti 1. Hasilnya min 5. P kali Q, C per A ya. C-nya kita ganti min 3, A-nya kita ganti 1. Jadinya min 3. Oke. Nah, terus sudah dapat seperti ini. Sekarang selanjutnya kita gunakan tadi rumus yang keduanya ini ya. X kuadrat dikurang X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. X1-nya kita ganti dengan 3P plus 1. Nih, X1-nya kita ganti dengan 3P plus 1 ya. X2-nya kita ganti dengan 3Q plus 1. Terus kita sederhanakan deh. 3P plus 3Q tetap. 1 tambah 1, 2. Selanjutnya yang sebelah sini 3P kali 3Q jadinya 9PQ. 3P kali 1, 3P. Terus 1 kali 3Q, 3Q, 1 kali 1, 1. Sederhanakan lagi. Nah, 3-nya kita keluarkan di sini ya. Atau istilahnya kita faktorkan lah 3-nya ini ya. Sehingga dalamnya tinggal menjadi P plus Q. Ya, yang ini juga sama ini. 3P plus Q-nya, 3P plus 3Q-nya kita keluarkan 3-nya. Sehingga P plus Q. Kenapa sih harus kita keluarkan seperti ini? Agar P plus Q-nya bisa kita ganti menjadi min 5 ya. Setelah itu kita ganti P plus Q-nya kita ganti dengan min 5. Nih kita ganti dengan min 5. Sedangkan P kali Q kita ganti dengan min 3. Lalu tinggal kita kerjakan. Sebelah sini dulu yang saya kerjakan ya. 3 kali min 5 jadinya min 15. Tambah 2 jadinya min 13. Min jadinya plus 13. Kalau yang sebelah sini 3 kali 9 kali negatif 3 jadinya negatif 27. Terus di sini 3 kali negatif 5 ya jadinya negatif 15. Min 27 dikurang lagi 15 jadinya negatif 42. Ditambah 1 jadinya negatif 41. Jadi, dapatlah persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat tambah 3X dikurang, nah ini salah tulis lagi saya ya. Ini harusnya 41 ya, 41 ini salah ya. Ini coret saja, ini dicoret. Ya, kita tulis 1 di sini. Oke, jadi harusnya adalah X kuadrat tambah 13X dikurang 41 sama dengan 0. Ya, demikianlah persamaan kuadrat bagian kedua, bagian terakhir. Terima kasih semuanya.